بسيدنا ومولانا سبحان والحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumajatin lumajanil jangan bertada yakna maladakala fil qatamat. Wa madraka ma khutaman alulai maqadalati takhlim dan musamatin suamadin mumadad dan musamatin. Allahu akbar. Mana itu orang sholat itu? Kok gak ngedep kulon? Ngedep utara itu gimana itu? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai kehidupan umat Islam keturunan Jawa di Suriname sangat memprihatinkan. Hal ini diungkapkan serombongan ustadz asal Indonesia yang diundang berdakwah selama 4 bulan di Suriname. Mereka antusias mengajarkan Islam di negara bekas jajahan Belanda di benua Amerika Selatan tersebut, karena juga adanya rasa keprihatinan mereka melihat kehidupan umat Muslim keturunan Jawa. Keprihatinan serupa juga pernah diceritakan Muhammad Adnan Fairuz di media hidayatullah.com. Disebutnya, ada seorang ustadz yang datang sekitar 35 tahun lalu di Suriname. Dia sampai menitikkan air mata keprihatinan. Berikut berbagai potret kehidupan umat Islam keturunan Jawa di Suriname yang sangat memprihatinkan. Nomor 1. Banyak masjid sepi. Suriname merupakan negara yang memiliki persentase penduduk Muslim terbesar di Amerika Selatan. Berbagai media menyebut, jumlah penduduk yang menganut Islam di Suriname sekitar 20% dan separuhnya merupakan keturunan Jawa. Data juga menunjukkan dari jumlah penduduk Jawa Suriname sebanyak 73.979 orang, 67% beragama Islam. Umat Islam Jawa di Suriname cukup antusias mendirikan banyak masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Namun demikian, seorang dai asal Bogor, Jawa Barat mengaku prihatin mendapati adanya banyak masjid yang sepi. Bahkan kepada Surindo Family, ustadz yang berdakwah di Suriname, menemukan banyak masjid yang kosong. Kita selama di Suriname kurang lebih 4 bulan di Suriname, Masya Allah, kita jumpai saudara-saudara Muslim kita, semua masjid-masjid pada kosong, kan? Kita risau, kita sedih. Bagaimana saudara-saudara Muslim, khususnya orang Jawa Suriname juga banyak yang meninggalkan amal agama. Mereka ini kita rayu kembali. Bagaimana amalkan masjid sama-sama. Nomor 2. Bacaan Al-Quran lemah. Secara umum, bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam Jawa di Suriname memprihatinkan. Tidak saja orang awam, bahkan para khotib dan imam di banyak masjid membaca surat dalam sholat masih berlepotan. Seorang ustadz yang telah mengunjungi tidak kurang dari 50 masjid, mengungkap keprihatinan ini. Jadi masjid-masjid banyak yang jadi khatib, jadi imam masjid. Masya Allah, baca Fatihahnya aja belum betul. Apalagi yang lain, Fatihahnya aja belum betul. Ini menjadikan kita kerisauan kita buat teman-teman dari Indonesia yang mau datang lagi ke Suriname. Sebagai gambaran, beginilah bacaan surat seorang imam tarawih di sebuah masjid besar yang cukup ramai jamaahnya. Usolli surat tarawih rahmataini mustabilal qiblati dan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumajatin lumajanil jangan bertada yakna maladakala fil qatamat. Wa madraka ma khutaman alulai maqadalati takhlim dan musamatin suamadin mumadad dan musamatin. Allahu akbar. Nomor 3. Menganggap semua agama sama. Secara ekonomi orang Jawa di Suriname sebenarnya sudah cukup. Namun, seorang ustadz dari Indonesia menyebut kecenderungan iman mereka yang masih lemah. Malah dikatakan, banyak orang yang tidak bisa membedakan agama Islam dengan agama lain.
Mereka menganggap semua agama adalah sama. Tidak heran jika banyak Muslim Jawa di Suriname yang keluar dari agama Islam. Masya Allah, di mana-mana masjid kosong, orang bahkan tidak bisa membedakan antara agama Islam dengan agama lain, dibilang sama saja. Makanya banyak orang yang keluar dari agama Islam gara-gara katanya sama begitu. Jadi kita perlu dikirim jamaah dari Indonesia lebih banyak lagi, diingatkan bahwa ya hidup dunia sementara perlu bekal untuk akhirat itu dengan agama saja. Nomor 4. Wanita gampang cerai. Perilaku wanita muslimah Jawa di Suriname juga tak kalah memprihatinkannya. Seorang pendakwah bernama Ustadz Tri kepada Surindo Family mengaku miris melihat fenomena ini. Dikatakannya, karena kurangnya pembinaan agama dari para ustadz lokal, banyak orang mudah berpindah agama. Lebih ngeri lagi, banyak wanita muslimah begitu mudahnya bercerai dan meninggalkan anak serta keluarganya. Ustadz-ustadz di sini kurang memikirkan, ya, jadi kurang membina agama orang-orang Islam di sini, sehingga di sini sangat sensitif, Pak. Saya nggak tahu ya, kok wanita-wanita Indonesia yang di sini gampang banget meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak yang masih bayi ditinggal, kawin lagi. Nih, saya terus terang di sana itu banyak cerita, Pak. Jadi, iya. Tahu tuh saya tuh banyak sekali tuh. Jadi anak baru 2 bulan ditinggal, terus dia kawin lagi, nanti punya anak lagi, tinggal lagi, kawin lagi. Lah ini kan masalah besar, Pak. Artinya iya. Budayanya gitu ya, kebiasaan. Dia penuh kasih sayang loh, Pak. Iya, nah, kok bisa tega anak masih bayi ditinggal, dia nikah lagi, punya anak lagi, tinggal lagi. Nah, ini jadi keprihatinan saya, Pak. Iya. Bagaimana mungkin dari pihak MBC ini upayanya bagaimana untuk ya mungkin ada kontribusi lah gitu loh, Pak, maksud saya begitu kan. Nomor 5. Kiblat sholat berbagai arah. Umat Islam keturunan Jawa di Suriname terpecah dalam 2 kelompok besar, yakni kelompok Muslim yang sholat menghadap ke arah barat dan kelompok Muslim yang sholat menghadap ke arah timur. Kelompok yang berkiblat ke arah barat mengikuti tradisi sesuai ajaran leluhur ketika masih di Indonesia. Sedangkan kelompok yang berkiblat ke arah timur berpandangan lebih modern dengan menyesuaikan letak geografis posisi Ka'bah. Hal yang memprihatinkan, dalam prakteknya ada lagi sebagian kecil umat Islam yang sholat menghadap ke arah lain. Uniknya, sebagai contoh di sebuah masjid besar, terlihat kelompok jamaah ada yang sholat menghadap ke arah barat dan ada lagi yang menghadap ke arah utara. Mana itu orang sholat itu? Kok gak ngadep kulon? Ngadep utara itu gimana itu? Nomor 6. Azan bahasa Jawa. Lafaz azan memakai bahasa Jawa menghadirkan rasa keprihatinan tersendiri. Muhammad Adnan Fairuz mengisahkan, ada seorang ustadz dari Indonesia datang tahun 1990-an, tak kuasa menangis mendengar azan memakai bahasa Jawa. Allahu Akbar, diganti Allah Moho Ageng, Allah Moho Ageng. Mirisnya, masih ada sekitar 50 masjid yang azan berbahasa Jawa. Namun belakangan jumlahnya terus berkurang. Ya Rabbi Sayyidina wa Maulana Subhana walhamdulillah Allahu Akbar La hawla wa la quwata illa billah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim Allah. Nomor 7. Kurangnya dai dan buku penunjang. Banyak ustadz yang telah diundang KBRI berdakwah di Suriname. Mereka sepakat adanya kekurangan pendakwah sebagai agen pembinaan umat Islam di Suriname. Ketua Majelis Muslimin Suriname, Dr. Ishak Jamaluddin, mengatakan bahwa warga Muslim Jawa sebenarnya cukup antusias mempelajari agama Islam. Namun dia juga mengakui adanya 2 kendala utama untuk pembelajaran agama Islam, yakni kekurangan tenaga pengajar dan buku-buku agama. Maklumlah, menurut Jamaluddin, mayoritas umat Islam Jawa di Suriname berasal dari kelas menengah ke bawah. Sehingga, kami menemui kesulitan memenuhi keperluan untuk pengajaran agama Islam, ujarnya. Sejumlah dai yang pernah berdakwah di Suriname berharap, agar lebih sering dan lebih banyak dikirim para ustadz dari Indonesia mengajar umat Islam Jawa di Suriname. Perlu dikirim jamaah dari Indonesia lebih banyak lagi, diingatkan bahwa
ya hidup dunia sementara perlu bekal untuk akhirat itu dengan agama saja. Iya, iya. Kalau agama lain nggak ada jaminan untuk bisa keselamatan. Makanya kita mudah-mudahan jamaah dari Indonesia yang lain akan dikirim lagi yang lebih banyak lagi dari pondok-pondok pesantren. Terutama ustadz ini yang kekurangan di Suriname. Yang perlu ya Ustaz. Ya, ustadznya.